Konsensus etis itu tonggak politik berupa goodwill warga bangsa untuk menjadikan negara milik semua orang. NKRI pun menjadi sebuah konstruksi etis politis. Artinya, seluruh tatanan dan interaksi kehidupan berbangsa bernegara mengedepankan etika sebagai paradigma, bukan identitas primordial, suku, agama, ras, dan antar golongan alias sara. Konkretnya, semua orang diakui, dihargai, diterima, dan diperlakukan sama dalam kebersamaan sosial, bukan karena siapa atau bagaimana orangnya, melainkan karena dia manusia yang punya harkat dan martabat diri. Hidup bernegara yang mengedepankan manusia serentak menjunjung kemanusiaan dan bukan identitas merupakan perwujudan nilai etis. Etika adalah hal ihwal yang baik dan benar. Sebuah nilai yang tidak boleh sebatas omongan atau retorika, tetapi mesti diberi perwujudan dalam kehidupan nyata. Etika merupakan fakta kodrati pembeda manusia dari binatang. Manusia beretika, binatang tuna etika. Pada titik pandang ini, leluhur kita menampakkan keunggulan konseptual yang cemerlang. Negara di mata mereka mesti hadir dengan paradigma tinggi yang melampaui mengatasi batasan-batasan fisik natural seperti identitas, suku, agama, ras, dan antar golongan. Etika yang melampaui dan mengatasi dimensi fisik natural dijadikan sebagai tonggak dasar NKRI sekaligus kekuatan penyatu berbagai identitas berbeda. Etika yang muncul sebagai gelora jiwa dengan kemauan baik atau kobaran niat luhur menjalin kebersamaan tanpa memandang perbedaan, diabadikan sebagai kesepakatan atau konsensus etis. Dan terbukti, konsensus etis itu sukses mengikat persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin eksistensi NKRI, dan terus mengantarkan kita ke masa kini. Konsensus etis mengasah jiwa politik kita agar kental dengan etika kebangsaan, sehingga tidak membiarkan perbedaan menjadi kekuatan pemecah belah NKRI. Lebih dari itu, NKRI telah membesarkan kita di dunia masing-masing saat ini. Bahkan sebagian dari kita telah menjadi orang-orang hebat di tingkat dunia. Tentu kita juga punya tugas untuk membesarkan NKRI, terus menyuburkan moral kebangsaan dengan menjiwai nilai-nilai etis dalam kehidupan bernegara. Tetapi merawat konsensus etis lebih merupakan panggilan dan tanggung jawab moral para pemimpin bangsa. Panggilan seorang pemimpin adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan rakyat. Nilai-nilai konsensus etis bisa menjiwai diri para pemimpin dan menjadikannya semacam kode etik kepemimpinan, sehingga kuasanya tidak jatuh ke dalam moral rendahan seperti doyan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebagai negarawan, para pemimpin mesti sanggup menampilkan moralitas kepemimpinan yang kental dengan etika kebangsaan. Secara operasional, hal dimaksud konkret. Pemimpin punya etos kerja tinggi, sehingga kekuasaannya menghasilkan moral pengabdian yang total berbakti bagi kesejahteraan rakyat. Demikian pembangunan dikerjakan dengan adil dan merata, sehingga menjadi praksis pembebasan rakyat dari kondisi kehidupan yang kurang manusiawi menuju kondisi kehidupan yang lebih manusiawi. Dengan singkat, nasib NKRI yang bernyawakan konsensus etis berada di tangan pemimpin. Nyawa etis itu dipelihara melalui moral kerja yang selalu menampik kemauan buruk dan niat jahat, lalu menampilkan kebajikan-kebajikan asasi demi NKRI yang kokoh, makmur, dan jaya.
Presiden Jokowi sangat patut kita jadikan sumber teladan dalam hal ini. Dia menampilkan moralitas kepemimpinan berstandar tinggi. Moral etisnya menjiwai kekuasaan, kepemimpinan, dan pembangunan, menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan NKRI revolusioner pada masanya. Model kerja Presiden Jokowi berbasiskan etika personal yang kokoh. Sosok Jokowi lah yang dibutuhkan NKRI. Potret Jokowi menjadi potret pemimpin ideologis, tidak saja memenuhi syarat-syarat administrasi, tetapi terutama memenuhi syarat-syarat ideologis NKRI. Implikasi, calon pemimpin mesti kita evaluasi berdasarkan kapasitas dan kelayakan moral etis. Yang diperhatikan adalah apakah seorang calon pemimpin lazim menggunakan kekuasaan di tangannya untuk melakukan hal-hal baik dan terpuji sehingga membawa kebaikan bagi rakyat, atau malah sebaliknya melakukan hal-hal buruk dan tercela sehingga menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Dengan itu kita tahu kedalaman etika personal calon. Kematangan etika personal menjamin munculnya kesadaran dan tanggung jawab etis, rambu-rambu penting buat kepemimpinan yang sukses dan bertanggung jawab. Dan itu tidak sulit. Seorang calon perlu menciptakan presiden etis bahwa tidaklah patut menjadikan SARA sebagai modal politik, sehingga dia tegas menyingkirkan semua peluang dan potensi yang ada. Dengan demikian, memeriksa bobot dan reputasi etis dalam rekam jejak para kandidat menjadi keharusan politik yang mutlak dikerjakan oleh seluruh elemen bangsa demi mencegah bubarnya konsensus etis akibat hadirnya seorang pemimpin yang krisis etika personal. Tegasnya, tugas dan kerja demokrasi kita adalah mencegah hadirnya pemimpin antitesa NKRI biar bangsa ini tidak bubar jalan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video berikutnya.